sekarang saya jadi semakin terpupuk dengan bergabung di MTRU. Ternyata I'm not limited gitu loh. Jadi kita ini tidak ada yang membatasi. Kita jangkarkan, kita kita hijrah, memang Allah akan menguji. You serius enggak? Ternyata ya begitu kita serius, Allah yang kasih. Nih lagi, pantas lagi enggak dirimu, tak kasih ini lagi. Oke, Allah kasih lagi, pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Itu yang kami rasa istimewanya, bahwa ketika kita sudah bertekad bulat untuk lepas dari hutang, lepas dari riba itu, setelah kita kemarin diperangi oleh Allah, sekarang kita dibela oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kembali lagi di channel Lunas Utang Miliaran dalam program podcast MMC. Saat ini kita bersama dengan pengusaha yang luar biasa, bersama dengan istrinya. Nih, Masya Allah, sepertinya lagi senang-senangnya gitu ya, atau semakin harmonis sekarang gitu. Dengan Mas Dian dan juga Mbak Gina dari Balikpapan. Beliau datang jauh-jauh ke sini mau cerita. Ya, kisahnya bagaimana sih awal mula dari sebelum ketemu MTR sampai akhirnya tertarik dengan MTR mungkin, atau mungkin ada yang mengajak dan sebagainya, dan banyak perubahan. Tadi cerita banyak juga unlogicnya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Mas Dian dulu, awal mulanya ketemu MTR nih kenapa, ada alasan apa akhirnya kok tertarik sama MTR? Sebenarnya kalau pertanyaan ini sebelum saya jawab, kami berdua ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang hari ini cukup spesial ya buat kami, khususnya keluarga kecil kita ya, Umi ya. Jadi semua bisa hadir di sini walaupun perjalanan cukup melelahkan. Alhamdulillah bisa sampai di sini, dan di sini kita insya Allah akan sharing masalah pertemuan kita yang cukup syahdu dengan MTR begitu. Cukup syahdu. Nah, sebetulnya yang bisa menceritakan ini adalah istri saya tercinta. Atau pertama kali Mbak Gina? Iya, betul. Okay. Beliau suka begitu karena ini untuk menggugurkan kewajiban beliau mendengarkan istrinya berkalimat 30.000 sehari ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalau kita disuruh bercerita tentang MTR, tentang unlogic itu sangat banyak sekali ya yang kita rasakan, terutama berkaitan dengan kehidupan keluarga yang menjadi semakin harmonis. Itu juga menjadi big win kami berdua gitu. Berawal dari hanya sebuah flyer gitu yang saya dapatkan gitu. Mula-mulanya saya resah gitu melihat suami sekarang jadi jarang ada waktu untuk kita. Bukan gitu. sekarang dong. Dulu iya, ini dulu waktu itu seolah-olah saya cerita begitu. Terus juga anak-anak jadi semakin kurang dekat dengan kita gitu. Tiap kita mau ngobrol, Bibi itu kakak sekarang itu ngajinya udah sampai juz segini, itu dia seperti itu gitu. Jadi saya sebagai istri, ini ada yang nggak benar ini dalam kehidupan kami gitu. Ya, sembari mengindra seperti itu sambil kita juga berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang Engkau ridhoi gitu. Mungkin awalnya melihat ambisi suami yang dalam berbisnis ya. Jadi ketika mengawali bisnis itu selalu beranggapan bahwa kita tidak akan pernah bisa berkembang ini nih kalau kita nggak hutang gitu ya. Pertamanya mungkin 1 unit, datang 2 unit, 3 unit, terus semakin banyak gitu. Sehingga total hutang kami yang begitu kami sadari nilainya berapa, Bi? 5, ya itulah 5,5 gitu. 5,5 meter gitu ya. Meter tuh gitu. Nah, itu berimbas ke kehidupan kami ya di rumah gitu, yang sudah mulai ada sesuatu yang salah ini dengan kehidupan kami. Berarti yang paling dirasakan keluhan pertama ya, kegelisahan seorang istri. Ya, kegelisahan. Bagaimana mungkin perhatiannya kurang gitu ya. Ada jarak dengan anak. Ya, jadi
Mister Ring lah yang ya dulu Mister ya. Ring. Ya. Kalau sekarang Mister Sling-Sering. Mister ini apa itu? Ya kan tiap hari telepon, Oh. malam telepon. Tapi untuk mengisikan cering Ya, sekarang Mister Tapi akhirnya iya mungkin Mister ini buat cering-cering ya, tapi ternyata dengan keluarga jadi berkurang. Dan itu ternyata yang menjadi gelisahan. Dan waktu itu mungkin awal-awal juga kurang paham ya, apakah ini apa sih masalahnya? Makanya dicari tahu tadi ya, dan ada flyer itu. Mungkin Allah berikan hidayah di situ kan gitu ya. Melalui itu akhirnya program apa pertama waktu itu? Di flyer itu program apa? TPW waktu itu ya. Di akhir tahun 2019 saya lihat ada flyer, saya coba ajak beliau, ada flyer nih terkait dengan temu pengusaha tanpa riba ya waktu itu. Beliaunya mungkin pertama kali apa sih itu ya gitu, dan dengan waktunya yang sangat sibuk gitu ntar dulu gitu, pasti selalu gitu berdoa terus sama ya Allah semoga ditunjukkan jalannya gitu. Jadi semua saya urusin sampai daftar, terus ketika udah mau hari H saya selalu mengingatkan jangan lupa ya besok gitu. Jadi ilmu harmoni yang sekarang ada sudah kita pelajari di MTR itu sedikit-sedikit saya udah terapkan dulu ya untuk cuma belum maksimal. Cuma belum komplit seperti yang sekarang. Alhamdulillah di MTR ini banyak belajar juga tentang ilmu harmoni gitu. Jadi bukan hanya sekedar ilmu lunas utang ya, gitu ya. Nah, saat itu waktu tahu, oke diajak di kegiatan TPW tadi ya, di benak dan pikirannya apa Mas Dian sendiri seperti apa tuh? Ya awalnya, ya kalau kita kan egonya tinggi ya. Masih jadi kayak apa ya? Ya biasa aja lah. Tapi oke, kita ikut TPW, lanjut ikut SMHTR di Samarinda waktu itu Januari 2020. Mulai itu sebetulnya juga agak panas kan denger itu, wih ini apa sih, karena seminarnya ini dahsyat banget sebetulnya. Waktu di TPW apa dapat pelajarannya sehingga oke deh lanjut ke SMHTR? Ya mengikuti istri aja. Gitu. Kemudian poin itu ada yang sebuah poin waktu itu dibawakan adalah mengenai konsekuensi dosa riba. Itu kita dalami lagi di SMHTR di Samarinda waktu itu Januari, baru udah mulai situ udah deh ini kayaknya ini langkah ini. Lalu setelah itu Februari 2020 di platform bisnis tanpa riba itulah yang di Bogor, benar-benar kami mulai tancapkan fondasi, bahkan tidak hanya fondasi ya Mia, kita tancapkan jangkar. Jadi oke, stop riba, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Oke, kita udah niat. Jadi kalau mungkin bahasa sekarangnya hijrah ya ini apa, titik balik kami. Jadi di PBTR itu 2020 bulan Februari kita ikut PBTR di Bogor. Sejak saat itu kami udah bertekad bulat, no riba, let's doing the good business, let's doing the syariah business. Itu aja sih Mas. Dari PBTR gitu ya, itu semakin menancap katanya, bahkan menjangkar gitu. Di SMHTR juga kan dibeberkan pondasinya, fundamentalnya. Biasanya paling berkesan di hari kedua atau hari pertama. Hari pertama waktu itu gimana kesannya waktu pertama? Kan TPW mungkin biasa deh, ikut aja deh, istri mau ngajar SMHTR. Ini yang bisa katakan dahsyat ya Mia. Umi jadi penangkapan kami terhadap pesan di SMHTR berbeda-beda. Kalau mungkin istri saya tercinta mungkin di hari pertama, saya bisa jadi di hari kedua. Coba Umi ceritakan dulu. Jadi waktu ikut SMHTR saya paling ingat itu setiap ada ilmu yang bagus menurut saya gitu, saya suka curi-curi pandang tuh ke kursinya beliau, ada nggak ya, karena saya itu masih ada menaruh kecurigaan ya dengan suami. Ini ilmu yang disampaikan ini benar-benar nggak menancap di hati beliau gitu. Iya, kena nggak itu yang saya selalu berdoa minta ya Allah semoga, karena beda ya kalau istri yang bicara itu seperti nggak didengar menurut saya, tapi berbeda dengan ketika suasana diajak di event itu yang menurut saya ini ilmu bagus banget, dan saya berharapnya pasti suami mendengarkan ya. Kadang saya menengok ke tempat duduknya, ada nggak ya, sekalinya nggak ada, kemana ya beliaunya nih? Nggak adanya kemana nih? Saya jadi was-was ya, jangan-jangan nanti sepulang dari sini masih tetap nambah hutang lagi. Nah
dari situ terus waktu di hari terakhir ya, ada yang coach bilang silahkan cari pasangan masing-masing gitu. Saya udah malas ya, karena ini saya curiga suami saya nggak dapat ilmunya ini. Saya udah diem aja, saya nggak mau mendatengin pasangan gitu. Tapi dari belakang ada yang panggil saya, Umi ya, terus sambil beliau nangis peluk saya. Kemudian di situ saya baru melihat beliau nangis ya selama 13 tahun pernikahan kami, sambil ya di situ saya juga bersyukur gitu, sambil bersyukur pada Allah gitu. Beliau berucap seperti ini ya, sayang, kalau misalnya aku nanti miskin jangan tinggalin aku ya gitu. Nah itu yang mungkin kata-kata yang sampai saat ini saya ingat gitu. Dan menurut saya itu, saya pikir kok beliau ini sampai ngomong seperti ini gitu, berarti kan ada nih yang sudah menancap di hatinya gitu. Terus dari situ, dari setelah sekian bulan ya setelah ikut SMHTR, ternyata kita nggak jadi miskin ya, Bi. Iya. Seperti yang sudah dikhawatirkan suami saya, akhirnya bisa Allah itu membuktikan bahwa ketika kita sudah berhijrah, berniat kepada Allah, itu Allah tidak akan melepaskan begitu saja gitu. Dengan terjadi setelah kita selama 1 tahun hutang yang 5,5 M itu terlunaskan, kemudian unlogic yang lain adalah hubungan kami jadi semakin baik, semakin romantis bisa dibilang, dan saya bisa mengatakan suami saya yang lama telah hilang sudah kembali gitu. Terima kasih saya. Itu. Sudah kembali, Pak. Kemarin hilangnya kemana? Ya hilangnya itu Mas, ditelan riba Mas. Itu hilangnya berapa lama tuh kalau boleh tahu? Semenjak kapan? Setelah mulai usaha terus terlibat riba itu yang saya review ya, karena 3 tahun sebelumnya saya udah mulai kredit truk. Satu nambah. Berarti tapi awal dari usaha sendiri sebetulnya nggak ada. Sebetulnya enggak. Justru itu ini pesan buat teman-teman yang masih muda seperti kami, jangan pernah terkecoh, jangan pernah terbuai akan jerat-jerat seperti itu. Yakinkan bahwa diri Anda, diri kita itu memang manusia super yang memang sudah terinstal dari sananya bahwa kita ini khairu umat. Khairu umat, silahkan Anda katakan, yang penting kita ini adalah umat terbaik, dan kita memang sudah diinstal dengan kekuatan hati, pikiran, dan fisik yang sempurna ini. Kita mampu sebetulnya dari nol untuk mencapai apapun itu kita mampu. Nah itu pun yang sekarang saya jadi semakin terpupuk dengan bergabung di MTRU. Ternyata I'm not limited gitu. Jadi kita ini tidak ada yang membatasi gitu. Jadi Anda mau capek perform seperti apa, mau jadi apapun seperti apa, itu sebetulnya di diri kita sudah ada gitu. Dan itu terbukti saat kita jangkarkan, kita kita hijrah, memang Allah akan menguji, you serius enggak? Ternyata ya begitu kita serius, Allah yang kasih. Nih lagi, pantas lagi enggak dirimu, tak kasih ini lagi. Oke, Allah kasih lagi, pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Pantas lagi enggak dirimu, tak kasih lagi. Itu yang kami rasakan. Berarti artinya tadi pesan yang tadi luar biasa tuh. Kita ini kuntum khair ummah kan gitu ya. Umat-umat terbaik. Dan artinya kita bisa kok tanpa bergantung dengan hutang dan riba. Artinya bisnis berkembang tanpa hutang itu sangat-sangat bisa ya. Dan sudah dibuktikan gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah dalam waktu setahunan lah ya. Kurang lebih ternyata 16 bulan ini alhamdulillah sudah terselesaikan ya 5.5 tadi ya. Masya Allah. Itu perjalanannya seperti apa tuh? Karena gini, tadi saya masih penasaran apa yang tadi kata Mbak Gina gitu ya, sampaikan tadi, kayaknya ini nih ada yang menancap di Mas Dian sehingga akhirnya 13 tahun pernikahan nggak pernah nangis, di situ nangis. Artinya kan jadi awal dari kebangkitan dan kesadaran bahwa saya bisa kok tanpa hutang riba, kan begitu. Apa yang menancap pada saat itu? Itu hari kedua ya? Ya, hari kedua. Jadi waktu itu memang saya tipenya orang yang nggak bisa diam ya, Mi ya. Jadi saya sering keluar dari majelis ilmu itu. Terus di hari kedua ada salah satu coach
yang meminta kita untuk menemui pasangan. Dari situ saya menangis bahwa konsekuensi riba tidak hanya di dunia, kemudian banyak sekali impactnya di akhirat, yang kita yakin kehidupan ini pasti akan berlanjut tidak hanya di dunia. Karena saya awalnya meyakini dan sudah saya buktikan, awalnya saya membangun usaha ini 0 rupiah, betul-betul 0 rupiah. Saya saksi hidupnya. Jadi saya bikin sebuah perusahaan itu 0 rupiah, kemudian melaju kepencut. Sebelum kepincut, berapa lama perjalanan itu? Waktu Itu sudah merintis? 1 tahun. 1 tahun. Jadi kita udah omset bagus, nambah lagi, ada peluang lagi. Nah kita tangkap itu, ternyata ada salah satu yang membutuhkan barangnya permodalan ya, kami mulai minjem. Nah disitulah kami salah. Nah setelah ini kami minjem, itu tadi Awal mulai berapa waktu itu? ada 200-an juta Sampai melambung ke 5,5. iya, dari total sampai segitu, yaitu yang kami rasakan. Kemudian sudah itu titik balik kami di SMHTR, di PBTR. Nah PBTR di Bogor itulah benar-benar ini pondasi udah itu kami tanam lagi, udah ini tidak bisa goyah, tidak usah kemana-mana gitu. Nah disitulah ternyata memang Allah menguji. Setelah kami ikut PBTR, baru pulang ya sayang ya, 3 minggu di rumah sudah dikarantina. Gitu. PBTR waktu Yes, yang awal diberitakan. 2020. Ya itulah. Iya. Itu- Seminar yang cukup fenomenal gitu. Yes. Kayaknya cukup terkenal waktu pulang ke sana ya. Iya. Gimana ceritanya tuh waktu setelah ikut PBTR? Dan di PBTR itu kan tadi kan makin yakin nih, karena ilmu teknis dan fundamental yang dikemas sedemikian rupa, dan bisnisnya pun semakin ditata kan di sana kan. Yes, betul. Setelah dapat oleh-oleh itu ternyata ada ujian. Nah, mungkin ujian untuk mengikhlaskan gitu. Ya. Ujiannya Siap. yang sangat fenomenal katanya. Gimana tuh Iya. ceritanya? Jadi yang waktu habis dari SMHTR ya, kita itu sudah langsung stop semua cicilan, stop semua. Ya. Nah, di situ tuh masa terberat ya. Masa terberat kita menghadapi ini. Ya Allah, kita sudah mulai nggak mau bayar itu, kita stop semuanya. Mulai itu sama Allah langsung ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita langsung praktek ya. Kalau orang sekolah itu ujian gitu. Jadi kita menghadapi DC, menghadapi diteror beberapa lembaga dan orang ditongkrongin di rumah. Itu kita mau ikut event PBTR ini sampai sangat pengen cepet-cepet ke Bogor gitu. So ini gimana untuk langkah selanjutnya gitu. Karena memang kebanyakan kan setelah ikut SMHTR atau TBE saat ini kan TBE ya, The Basic Elements, yang ketakutan sebelum ikut SMHTR adalah orang-orang kalau saya lepaskan ribanya atau bunganya gimana ke depannya, tekanan-tekanan gitu. Dan ternyata kan di TBE itu atau SMHTR udah deh, akhirnya memutuskan apapun konsekuensinya saya jalani. Nah, proses yang tadi lumayan sulit gitu ya. Kalau secara teknisnya kita bingung Awalnya ya, awalnya. Betul, Ya. betul sekali. Dan akhirnya dapat di solusinya di PBTR. Ya, jadi kalau boleh kita katakan memang TBE atau SMHTR ini fondasi atau kuda-kuda. Nah, jurus-jurus ini yang menangkis ininya ada di PBTR. Jadi kalau kita pendekar itu ya saat ikut PBTR itu sudah sapu hitam. Dalam artian bukan untuk bertarung ya, tapi untuk menyelesaikan ya utang-utang itu dengan bijak, dengan bersahabat, dengan santun, dengan anda pasor itu di PBTR. Betul nih, luar biasa sekali ya perumpamaannya. Betul juga kalau pendekar atau kita bela diri, oke jurusnya ngerti tapi kuda-kudanya lemah ya jatuh. Ya, itu, betul. Makanya sangat penting sekali ya. Ya, sangat. Semenjak setelah ikut PBTR tahu ilmunya, tadi kan banyak hubungi segala macam. Berapa titik tuh waktu itu? Ada kalau Bang 3 titik ya sayang ya. Kemudian untuk Pak Le itu kita ada 4 sampai 5 titik. 8 ya. Ya, kemudian yang utang-utang vendor atau utang dagang kita juga ada beberapa titik, dan alhamdulillah sisa 100 juta ini, dan kami mohon doanya semoga 2 bulan ke depan sudah lunas. Nah, ini istimewanya. Saya mungkin akan berbagi di sini istimewanya bahwa ketika kita sudah bertekad bulat untuk lepas dari hutang, lepas dari riba itu, setelah
kita kemarin diperangi oleh Allah, sekarang kita dibela oleh Allah gitu. Cuma kita emang harus lihat Anda benar-benar di sisi Allah enggak, atau lepas dari, kan karena kalau utang dan riba dalam artian ini riba, kita akan diperangi oleh Allah. Begitu kita tobat dari riba, kan itu udah jadi tawanan nih. Kalau tawanan sudah terserah Allah dong. Nah ketika kita sudah dibebaskan oleh Allah, mau berpihak pada Allah enggak, kan begitu. Betul. Jangan sampai Ya, orang betul. ini membelot lagi, logikanya Iya, itu lagi, aja. gitu. Iya, makanya Allah akan menguji sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi begitu Anda sudah berada di pihak Allah, ya sudah, Allah dan Rasulnya yang akan bela. Dian, kamu belum lunas utang, ini tak lunasi. Dian, kamu butuh tempat untuk usaha, ini tak kasih. Dian, kamu butuh ketenangan hati, ini istrimu tak tambahkan jadi solihahan gitu. Dian, kamu pengen cita-cita punya anak lagi, ini tak tambah anak lagi. Dan itu Mas, subhanallah, tercapai semua. Jadi kalau saya bilang ini unlogic, bisa jadi, tapi saya lebih mengartikan ini adalah supralogik. Jadi itu sebetulnya bisa kita logiskan, cuma kita aja yang tidak bisa melogiskan, gitu kan. Nah itu rentetan ya, Allah juga akan melihat kita dong, usaha hambanya itu apa. Dan itu kan begitu Allah sudah melihat, ya sudah, mana yang kamu butuhkan kita kasih, mana yang kamu butuhkan kita kasih. Itu tinggal kita mau menangkap atau Betul. tidak. Karena sesungguhnya Allah itu paling sayang dengan orang-orang yang bertaubat ya. Yes, betul sekali. Akhirnya ketika kita bertaubat memang diuji pertama. Benar nggak sih taubatnya begitu ya? Iya. Betul-betul kembali kepada saya bukan kan gitu ya? Betul, Ketika betul betul-betul sekali. yakin maka Allah berikan semuanya. Yes. Masya Allah, luar biasa. Unlogicnya adalah 16 bulan 5,5 ya, 5,5 itu. Iya. Tersisa 100 juta lagi. Dan sebetulnya tinggal pelunasan lah gitu ya. Betul, Insya Allah, betul. luar Ada biasa. cerita lucu tentang 100 juta ini. Kemarin Apa sih? kebetulan kan kemarin kita habis ikut event IS ya. Oh iya. Iya, iya. Kemarin ya, Execution pertama ya. strategi Iya, betul. gitu. Jadi saya melihat suaminya udah mulai gusar dengan utang 100 jutanya. Jadi setiap ditanya siapa yang sudah lunas hutang gitu, siapa yang masih punya hutang. Nah di situ, wih, aku kok lama-lama apa namanya Risih. seperti siapa yang dia tuh kepengennya sudah nggak angkat tangan gitu. Jadi tiba-tiba dia apa namanya malam-malam, nih kita lunasin aja tuh yang 100 juta gitu. Ya amin Kita amin percepat. insya Allah gitu. Nanti begitu ada cering-cering masuk kita prioritaskan untuk bayar itu, karena malu juga loh kalau ditanya misalnya kayak kemarin siapa yang masih punya utang gara-gara 100 juta harus angkat tangan gitu. Iya. Jadi saya melihat di situ ada apa namanya semangat ya atau dorongan, istilahnya kita jadi terpacu untuk segera lunas utang, apalagi ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang sudah lunas hutang, bisnisnya bertumbuh, keluarganya harmoni, anak-anaknya gampang diatur. Itu subhanallah yang sangat kami impikan selama ini gitu, terutama saya sebagai ibu, sebagai istri tuh sangat mengharapkan rumah Baiti Jannati itu kembali lagi seperti itu ya. Jadi saya sangat melihat mungkin suami sekarang jadi lebih tambah fresh, kelihatan. Oh, satu lagi betul. Ternyata mau lunas utang itu membuat wajah lebih awet muda, terlihat lebih awet muda. Jadi kalau mungkin bapak dan ibu daripada ya glowing ini, saran saya nggak usah utang. Kalaupun sudah punya utang, lunasi. Wajah akan terlihat lebih cerah, ceria, damai. Serius. Ini kami buktikan kemarin ya, Mia. Di TBE kami 2021, alhamdulillah kemarin dipercaya sebagai bagian dari panitia. Kami foto, cepret. Begitu dibandingkan Before after. Iya, yang kami disamain. Loh, kok fotonya lebih tua? Loh, kok lebih muda? Real, Mas. Padahal tahun itu yang lebih lama ya. Iya. Lebih muda ini Masya ya. Allah. Itu bukti ya. Itu Artinya bukti. juga mungkin Allah semakin memberikan nurnya kan, Iya. cahayanya kepada kita. Masya Allah, itu luar biasa. Dan tadi saya tertarik nih, mungkin banyak juga warga MTR, ya, sebagian lah, mungkin sebagian kecil, ada yang mungkin tidak terlalu intens berkumpul atau silaturahim. Nah tadi poinnya di situ, Mbak Gina bilang bahwa ketika kita ikut thalabul ilmi kan gitu ya, ketemu sama teman-teman, semakin sering silaturahim, ada sesuatu yang ternyata jadi energi, kan? Dan itu menyadarkan untuk semakin semangat gitu. Berarti kan artinya ukhuwahnya ini ya, jadi kekuatan di antara ikatan persaudaraan ini kalau bisa terus merapat gitu.
Betul, betul. Jadi yang kami rasakan itu begitu kami ikut event-event ya, justru kami tidak nambah individualis, enggak ya. Justru kami malah menambah bahwa kalau mungkin sekarang pluralisme, kemudian kita ini loh udah sangat nasionalis, bahkan mungkin ya kita ngomong brotherhoodnya itu udah oke, dan itu tidak hanya ke sekedar nggak sekedar ke warga MTR ya, kami pun justru merasakan ini untuk warga sekitar. Jadi kehadiran kami memang harusnya sudah bisa memberikan nilai tambah ke tetangga, ke teman, ya ke kerabat, apapun itu, kan memang kita juga prihatin kalau mereka mungkin punya beban utang, beban pikiran, dan karena kita kan dulu pernah ngerasain, tidak mungkin dong Allah begitu ngomong, kamu udah mau tobat terus Allah diamin begitu aja langsung kasih ini, kan enggak, kita dikasih ujian, kasih ini. Nah, kita ingin berbagi itu. Jadi urusan utang itu simpel, urusan ngembangin bisnis itu simpel. Nah, itu mau enggak tinggal kembali sama Allah, sudah itu udah tolabul ilmu, pasti Allah akan kasih. Kan Allah juga melihat itu. Allah, aku pengen ini deh. Ya udah, kalau kamu pengen terus kamu enggak usaha. Oke, aku usaha ini, belajar. Ya sudah Allah. Pantas kamu. Naik lagi kita, pantas kamu. Naik lagi kita, pantas kamu, kan gitu. Nah, dengan apa kita memantaskan diri kalau tidak dengan ilmu? Betul. Dengan omong kosong? Nggak mungkin. Masa omong doang kan gitu ya? Betul. Ini poin lagi nih, ini luar biasa Mas Dian sama Mbak Gina, ini banyak pembelajaran gitu ya buat saya pribadi dan teman-teman semua, saya yakin. Kita memantaskan diri gitu kan, kita mau nih, mau lunas utang, mau bisnis berkembang, tapi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau belajar. Padahal sebetulnya belajar ya duduk, tinggal. Dan bahkan di MTR ini kan memberikan ilmu-ilmu praktis. Artinya berdasarkan pengalaman para coach gitu ya, dan warga MTR sendiri di sharing gitu kan, dan ternyata bisa dipraktekkan gitu kan. Itu aplikatif. Betul, makanya ternyata mudah gitu ya, dalam waktu cepat. Sangat mudah, sangat tinggal you mau action atau tidak, eksekusi atau tidak, doing atau enggak, kan gitu aja. Dan banyak di luar sana nih, di luar sana mungkin berpikir, MTR apa sih, lembaga keuangan? Bukan, kan mungkin ada yang berharap gitu ya. Terus pendampingan, saya punya permasalahan gini juga nggak didampingi, karena bukan gaya kita seperti itu kan. Ternyata kita disuruh ikut seminar atau workshop katanya. Tadi SMATR lah, TBL lah, PBTR dan lain-lain, MBUBB gitu. Jadi kalau saya secara pribadi berpikirnya gini, seminar itu kan tempatnya ilmu ya, Mas ya. Jadi di situ kita harus kejar, datangin, dan itu memang sudah jadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berilmu sampai ke liang kubur. Nah, itu yang kemarin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga kewajiban untuk belajar itu terlupakan bahkan ya, dia karena kita terlalu mengejar. Padahal hukumnya fardu ain. Awalnya benar, kami merasa momen itu hilang. Artinya menuntut ilmu itu sebetulnya tidak hanya kewajiban, tapi itu sebetulnya kebutuhan. Betul. Ya, benar, ngomong kebutuhanmu, pangan, sandang, papan. Ya bisa kebayang kalau misalnya kita makan nggak punya ilmunya, gimana cara makannya kan gitu ya. Hal yang sederhana. Baterai itu kita harus selalu cas full terus, karena ketika baterai itu kita sudah gunakan dan semakin low, itu di situ kita tidak segera mengecas, di situ akan ada miss atau pintu masuknya setan di situ. Nah, ini kenapa kita harus ikut seminar terus? Seminar itu kalau kami berdua sudah mulai bertekad yang mengeksekusi bahwa tholabul ilmi itu adalah wajib. Mulai sekarang kita bertekad untuk kita harus semangat terus nih untuk mencari ilmu, meskipun mungkin tempatnya jauh dari Balikpapan harus ke Bogor, tapi setelah itu kita merasakan manfaat yang luar biasa. Setelah itu kita yang tadinya berhenti sejenak, kita bisa langsung berlari untuk melejitkan bisnisnya. Kalau saya melejitkan ke kepribadian kami di keluarga juga. Bahkan untuk urusan bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik, di MTR ini dikasih gitu. Jadi nggak hanya, bahkan saya tuh dulu tuh merasa aneh ya ketika bergabung di MTR ya. Di situ masyarakat tanpa riba gitu, pasti bayangan kita itu adalah pengajian. Sebenarnya saya itu pasti membahas utang gitu, bayangan saya ya, melulu utang aja. Sekaligus begitu
tergabung masuk menjadi warga itu bukan itu yang diomongin gitu. Nggak ada yang pernah ngomongin utang, itu hanya mungkin 1% ya. Iya, iya. Selebihnya lebih ke memantaskan Betul. diri, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik gitu. Bahkan untuk suami juga ada pembelajaran khusus ya, Ya. namanya ULC. Sehingga apa? Ketika kita udah merasakan manfaatnya itu, sekarang kita kalau bertetangga, setiap ke rumah tetangga itu yang diomongin sekarang udah yang nggak aneh-aneh gitu. Kita ngomongin gimana, masih ada utang nggak? Abis itu kita akan sharing ya manfaat atau yang sudah kita rasakan seperti ini, bahwa hutang itu, jadi malahan obrolan kita itu semuanya mengajak ke hal yang baik. Baik, Kita jauh lebih akan bermanfaat ya. Iya, Mungkin, itu yang- mohon maaf, mungkin dulu lebih banyak hal yang kurang, Betul, ya, obrolan betul. kosong gitu ya. Iya. Saat ini, masya Allah. Bahkan ke tim juga gitu ya. Iya, Ya. iya. Ke tim kita juga ajak seperti itu, yang tadinya mungkin belum berhijab kita ajak untuk berhijab. Jadi sekarang mungkin kalau di tracking itu ada sopir ya sayang ya. Ya. Itu Sudah mulai fasilitasi, berikan pengertian. Jadi artinya bahwa hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup harus lebih bermakna. Buat apa hanya sekedar mungkin aku butuh eksistensi misalnya begitu, tapi Anda pernah berpikir nggak kita harus memberikan kontribusi kan gitu. Betul. Itu tuh poin lagi tuh luar biasa. Kebanyakan orang berpikir, apalagi bisnismen gitu ya, pengusaha, Sekali. ya pengen eksistensi lah. Ya. Pengen Ya, diakui. punya ini, punya Betul. itu, betul sekali. Padahal kalau paham tentang tadi umat terbaik tadi, kontribusi apa yang kita bisa kasih? Karena Islam itu terlalu besar Yes. bagi kita yang kalau misalkan kontribusi kecil mampu, gitu kan. Dan insya Allah di NTR inilah ternyata kita diberikan wadah dan celah Kita bisa ikut kontribusi. Ya tentunya kontribusi dengan ilmu dulu kan gitu ya. Saya revisi mas, bukan wadah dan celah, Oh. tapi wadah dan gerbang. Wah siap. Oh iya, gerbang cerdas kebangkitan umat. Betul sekali. Betul. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Apa ya? Ini Masya Allah lah, ceritanya sangat luar biasa. Dan saya semakin tertarik nih ngobrol mungkin sekarang ke arah bisnis nih. Gitu. Silakan. Kan saat ini di tracking dan ini ya, reparasi, body repair. Kemudian alhamdulillah juga distributor oli untuk alat berat dan mobil-mobil, terutama di Kalimantan. dalam satu grup atau satu grup. Alhamdulillah memang ini memberikan kami juga inspirasi ya. Jadi satu manfaat lagi bahwa hampir aja lunas utang itu inspirasi dan kreativitas kita itu meningkat. Jadi yang awalnya saya punya 2 badan usaha, kami sekarang melebur jadi satu agar lebih kokoh di Hafara Group. Hafara Group. Iya, Hafara Group singkatan dari Hadza min Fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan kami atau dari Tuhan saya. Jadi kami tidak menganggap apapun itu adalah kerja keras kami, sangat sekali tidak. Jadi memang itu karunia yang Allah berikan sebagai bentuk kepantasan kita. Jadi kalau saya pantas, tim saya pantas, ya Allah akan kasih lebih. Kalau kita tidak pantas, ya buat apa meminta lebih? Pantaskan saja diri. Gitu. Nah, betul sekali. Jadi kalau ini kita sudah eksis dengan Hafara Group ini 6 bulan yang lalu, dan sekarang sudah step by step sudah mulai menanjak. Jadi kita komitmen untuk tumbuh mas. Gitu. Jadi komitmen untuk berubah tapi berubah yang kemana? Betul. Gitu. Berubah ke bawah ya sama aja enggak tumbuh, tapi kita komitmen untuk tumbuh. Jadi ini kita bareng-bareng dengan tim tracking, tim body repair, kemudian tim lubricant untuk bahu-membahu mewujudkan itu. Dan yang pasti sesuai dengan prinsip dasar kami bahwa salah satunya adalah added value. Buat apa di sini kalau tidak membawa manfaat, kan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi kehadiran siapapun di perusahaan ini atau siapapun di bagian keluarga kami harus bisa memberikan manfaat. Jangan sampai adanya kita ternyata tidak ada manfaatnya gitu ya. Wujudu keadamihi kan gitu. Aduh, sayang sekali kan. Gitu. Itu luar biasa. ada satu momen ya waktu Apa sih? Ramadan Oh iya, mau Ramadan. kalau saya kemarin gitu. Jarang-jarang ya suami saya itu mengucapkan terima kasih gitu. Jarang-jarang meminta maaf gitu selama ini. Ketika momen Ramadan kemarin the best moment ya. Kalau menurut beliau
tiba-tiba mendatangi saya bilang terima kasih karena ini adalah Ramadan terbaik Dari semua. Iya. dari seumur hidup ya. Iya. Gitu. Jadi kami betul-betul merasakan kebarokahan Iya, Pak. di kehidupan keluarga kami, di kehidupan bisnis kami gitu. Di 10 malam terakhir beliaunya bisa dengan tenang tanpa memikir ada cicilan, iktikaf di masjid bersama anak-anak. Kebetulan anak-anak kami yang satu ada di pondok di Jawa, pas pulang gitu beliau bisa membersamai iktikaf di masjid. Kemudian Ya, itu the best moment bagi beliau dan bagi kami tentunya ya. Dan itu yang tak tergantikan sebenarnya dengan dunia dan seisinya. Mungkin banyak keluarga yang merasakan dengan kami yang belum mengindra, dalam arti belum menemukan sebenarnya ada masalah apa di keluarganya gitu. Silahkan untuk mulai dilihat-lihat apakah ada hutang yang terkait dengan riba gitu. Setelah kita alhamdulillah bersyukur bertemu dengan MTR, dipecahkan dengan masalah itu, kami udah merasakan adanya perubahan di kehidupan keluarga kita gitu. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol, ternyata kita hidup tanpa hutang itu enak banget gitu. Makan pakai kerupuk, pakai telur itu nikmat gitu. Dan apalagi sih yang mau kita cari di dunia ini? Udah capek di dunia kita diperbudak ya dengan harta, waktu dari pagi sampai mau tidur itu waktu ibadah mungkin di sela-sela itu ya udah habis waktu. Setelah itu tahu-tahu anak-anak besar, tidak ada kedekatan dengan anak, dengan istri. Ini saya percontohkan beliau waktu itu memberikan gambaran. Nah, begitu saya tanya niatnya apa berbisnis, untuk membantu banyak orang katanya gitu. Saya kepengen, semua orang bilang begitu. Iya, saya kepengen bisa membantu banyak orang. Cuman saya melihat kalau tujuannya membantu banyak orang, minimal keluarga dulu gitu kalau ya. Nah, kalau memang itu tujuannya ya, saya rasa kayaknya ini salah banget gitu ya. Begitu kita tadi ya berhitung waktu habis, waktu dengan anak, dengan istri habis. Ketika mati, bukannya surga yang didapat, tapi neraka pasti ya. Bahkan orang yang mati syahid itu kan, kalau punya hutang itu balik lagi sama malaikat bilang, balik dulu deh, kamu masih punya hutang, nggak jadi masuk surga ya. Sampai terlunasi ya. Sampai terlunasi. Seperti itu saya kasih gambaran ke beliau. Bersyukur ya Allah, kita diberikan hidayah gitu. Seandainya kita mati gitu masih ada hutang, saya sampai bilang ke beliau. Nah, saking udah nggak punya cara ya untuk ngasih tahu jangan hutangnya, kalau kamu mati ya, aku nggak mau bayarin hutangmu gitu. Sampai seperti itu udah ekstrim ya. Gimana ini caranya supaya nggak nambah hutang? Nah, terus beliau banyak hartanya, nambah unit, tambah itu, saya bukannya bahagia, saya karena yang kelihatan fisiknya kan. Ya, saya resah, saya gelisah. Mungkin ada beberapa perempuan yang dengan melihat begitu menjadi wah gitu. Cuma saya merasa resah, gelisah dan bukannya bahagia, enggak. Saya sampai berkata seperti itu karena ya saya pikir anak-anak masih kecil, kemudian hutangnya begitu banyak, ya saya bayar pakai apa gitu. Saya bilang siapa yang menjamin hidupnya lama ya? Kan gitu. Saya sampai bilang seperti itu ke ya itu, minta maaf kalau harus berkata seperti itu. Justru sekarang semakin cinta kayaknya. Oh iya. Nah, tadi bicara bisnis lagi. Awal mula waktu itu kan sekarang ada tiga divisi ya. Saat itu waktu awal ya, kenal MTR memang sudah 3 divisi. Sudah. Cuma kan dulu perkembangannya yang terakhir ini sebetulnya cukup ambisius, jadi memang banyak proyek, banyak pemakaian, sehingga kita pengen nambah unit. Nah, disitulah saya yang terlena. Dan saat ini semua unit insya Allah sudah mulai terlunasi semua ya. Sudah. Itu ya. Betul, gitu nama. Sekarang beli cash. Saya yakin justru gini, mitra-mitra akan semakin percaya karena saat ini sudah nggak ada alasan untuk tidak semakin fokus pada tanggung jawabnya di bisnis. Betul. Ini luar biasa. Ini Farah ya, Farah ini
saya yakin bisa membantu Anda semua gitu ya, mungkin membutuhkan jasa daripada perusahaan ini gitu kan. Karena saya yakin semakin amanah dengan fondasi yang luar biasa. Harapannya teman-teman semua juga bisa mengikuti jejaknya dari Mas Dian dan Mbak Gina gitu kan. Nah sebelum itu kita mau dong diberikan pesan mungkin buat teman-teman semua yang menyaksikan gitu ya di channel Lunas Utang Miliaran ini. Banyak orang ingin lunas utang miliaran tapi dia nggak tahu jalannya gitu kan, dan mungkin berpikir mau ikut MPR bener nggak ya, nyata nggak sih seperti itu. Nah apa pesan buat teman-teman yang mungkin baru tertarik dan teman-teman yang sudah di MPR ini untuk mudah-mudahan semakin istiqomah dan semakin harmonis seperti buat Mbak Gina dan Mas Dian? Boleh disampaikan mungkin ke ini contoh kecil Mas, bukan hanya harmonis, sekarang mungkin lebih romantis ya. Gitu. Alhamdulillahnya itu. Jadi pesan untuk semua warga Indonesia, semua yang mengerti MPR atau yang belum mengerti MPR, pastikan bahwa hutang dan riba itu tidak baik. Andaikan Anda masih begini begitu, silahkan, tapi Anda bisa menganalisa sendiri bahwa hutang dan riba itu sangat merugikan Anda. Jadi oke, hentikan itu. Jalannya apa? Gabung dengan MPR, pelajari step by stepnya, Anda kasor, kemudian ilmu itu Anda runut terus, Anda jadikan panduan, insya Allah hutang Anda bisa. Jadi kalau masalah utang, saya yakin itu hanya masalah sepele, receh banget. Ya bukan sampah, tapi mungkin bagikan sobekan kertas kecil-kecil di lantai sapu bersih. Bagi Allah. Tapi apakah Anda hanya mau ngurusi hidup Anda tentang utang saja? Ada hal yang besar. Ya, ada hal besar dari situ. Saya yakin utang mungkin bagi Anda yang mau bergabung atau ini, insya Allah di bawah 1 tahun Anda bisa. Amin. Karena kami pun sudah berkomitmen dulu itu 1 tahun lunas, tapi alhamdulillah memang vendor juga sudah Pak, tidak apa-apa dicicil. Jadi salah satu poin bagi kami, benar-benar kami sangat bersyukur kami dapat 4 hal langsung. 4 hal langsung begitu kami mulai tancapkan jangkar, oke, saya hijrah, oke, saya bertobat dari ini, 4 langsung saya dapatkan. Apa? Lunas utang. Yang kedua, langsung juga bisnis bertambah atau beli workshop dan lain-lain ya. Yang ketiga, istri jadi tambah solehah, keluarga tambah harmonis. Yang keempat, dikaruniai anak keempat. Mana yang Anda tidak dapatkan? Satu lagi, jadi sekarang pemahaman kami, kemudian kita kan akan haus ilmu dan lain-lain. Kami mulai memberikan kontribusi, kami mulai ikut berdakwah, kami jadi bukan hanya eksistensi, jadi aktualisasi diri kita itu bisa lebih gitu. Ya makan apalagi ya. Iya. Kalau Mbak Gina mungkin ada pesan buat teman-teman. Iya, kalau saya ingat itu kalau di buku merah ya yang fenomenal ini, kita di sana suka bagi-bagi buku merah Mas sekarang. Kadang bingung ini buku berapa harganya, gratis gitu. Karena kita ingin teman-teman merasakan seperti yang kita rasakan. Terkadang ketika kita mengajak teman-teman itu udah ada yang curiga nih, apa nih maksudnya gitu ya. Padahal kita adalah berdakwah, ingin mengajak teman-teman merasakan apa yang sudah kita rasakan gitu. Ada di buku merah itu disebutkan tabiat buruk hutang ya. Ada juga tabiat buruk lunas hutang. Nah, ini terjadi nih sama beliaunya nih. Yang dulu itu saya pusing menghadapi beliau mau nambah hutang. Sekarang saya pusing juga nambahi menghadapi tabiat buruk lunas hutang. Sekarang mau mintanya nambah, kapan nambah anak lagi? Kapan nambah anak? Nambah usaha nih. Ya itu artinya apa, ada keberkahan di situ gitu. Ya mungkin banyak yang kita lalui ya, terutama terkait dengan COVID ini, di mana kami mengindra ketika COVID banyak yang perusahaan-perusahaan yang collab atau memecat ya atau mem-PHK karyawan. Karena justru saya merasakan ketika selama COVID ini kami nggak pernah ketika mau gajian tuh nggak ada uang gitu. Itu ya, meskipun waktu cerita fenomenal yang PBTR di gitu ya. Di kami pulang dari Bogor langsung ditangkap dan dalam rumah sakit karantina dalam kondisi sehat selama 1 bulan itu. Di situ kita berpikir dan apa ya, ini ada pesan cintanya Allah apa ya dari ujian ini gitu. Bahkan kita di dalam rumah sakit yang dibilang
COVID itu saya masih bawa laptop, suami bawa laptop, kita tetap produktif dan apa namanya kita masih bisa bayar gaji di rumah sakit gitu dan masih jalan sampai sekarang. Allah nggak henti-hentinya rezeki itu terus itu Masya Allah yang kami rasakan. Untuk yang COVID itu sampai kami kemarin juga bersilaturahmi ke wali kota Balikpapan gitu sembari mengucapkan terima kasih karena kemarin selama COVID kami sudah diperhatikan sama beliau gitu, apa namanya, ketika dalam waktu sebulan ini sempat ini juga saya sempat drop ya, dalam arti kami ini sehat di dalam rumah sakit di nggak bisa menghirup udara segar. Nah ini ada juga nikmat Allah yang kita lupa selama di karantina dalam rumah sakit, kami bersekeluarga nggak bisa menghirup udara segar, nggak bisa melihat sinar matahari. Ketika keluar dari sana, kami sangat bersyukur ketika hanya bisa duduk di depan rumah, gitu ya, sayang ya. Betul. Ya Allah, ternyata ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Kemarin kita datang ke tempat Pak Wali Kota, berterima kasih Pak. Kami kemarin sudah diberikan kemudahan untuk segera keluar dari sana, kemudian sekaligus mengenalkan MTR ke beliau ketika ada momen TBE di Balikpapan itu, sekaligus mengenalkan bahwa usaha tanpa hutang itu ternyata sangat bisa gitu. Usaha tanpa hutang itu ternyata gampang. Masya Allah, luar biasa. Ini perjalanannya kalau diteruskan nggak akan pernah habis. Saya yakin masih banyak big win dari Mas Dian dan Mbak Gina gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Banyak hal yang didapatkan dari sini. Saya merasa saya mau menyimpulkan tapi karena terlalu banyak pembelajaran jadi ada kesimpulannya. Jadi setelah Anda mungkin tahu dari buku merah ini tabiat berutang, nanti begitu Anda masuk MTR, Anda juga akan tahu TBU yang lain. Yaitu apa? Tambah banyak untung. Masya Allah. Siapa yang siap tambah banyak untung? Segera bergabung dengan MMTR, MTR Miliarder Club. Insya Allah kita bersama-sama di sini talabul ilmi. Kita memperbaiki hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, semuanya akan didapatkan. Seperti yang diceritakan oleh Mas Dian dan Mbak Gina, saya yakin semua Anda ini menginginkannya gitu ya. Tapi pasti. Ingin aja, ya nggak cukup. Harus ada eksekusinya. Pilih-pilih juga tidak cukup. Betul. Berkomitmen. Betul. Pilih nggak cukup, komitmen. Ya kan, banyak mimpi, banyak harapan, melulus utang, nggak dieksekusi percuma. Makanya kemarin beliau ikut eksekusi strategi. Kalau mau ikut nanti insya Allah kita akan ada lagi acaranya, silahkan ikut. Dan insya Allah kalau memang ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sana, yang menyaksikan video kami bersama, ya podcast ini, silahkan Anda bagikan kepada siapapun. Dan jika ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Anda semua. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini, perbincangan ini, dan jadikan pahala untuk kami, gitu ya, dan juga untuk Anda. Jika Anda menyebarkannya seluas-luasnya, boleh Anda like dan subscribe channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.